Ada anime masak yang bikin baju orang lepas setelah nyicip makanannya. Ada juga anime masak yang bikin masakannya sampai keluar naga. Tapi anime yang bakal kita bahas kali ini lebih absurd. Karena mereka masuk dungeon, ketemu monster, dan bukannya mikir cara ngalahinnya, mereka malah mikir cara masaknya. Dan anehnya, semakin lama gua nonton, semakin masuk akal. Hari ini kita bakal bahas Dungeon Meshi. Jujur aja, awalnya gua kira anime ini cuma anime masak kebetulan ada dungeonnya. Tapi semakin jauh gua nonton, semakin gua sadar Dungeon Meshi ternyata lebih dari itu. Semua kegilaan ini dimulai ketika satu anggota party mereka dimakan naga. Dan kalau di anime lain, ini biasanya jadi awal misi penyelamatan yang serius, penuh ketegangan, penuh strategi, penuh persiapan. Tapi Dungeon Meshi punya prioritas yang berbeda. Karena sebelum menyelamatkan temannya, mereka harus memikirkan satu hal yang lebih penting. Makan apa kita hari ini? Kocak temen lu tuh dimakan naga anjay. Dan dari sinilah semua kegilaan itu dimulai. Yang bikin gua terus lanjut nonton bukan cuma masakannya, tapi dunia yang mereka bangun. Awalnya gua pikir monster cuma bakal jadi bahan makanan, tapi ternyata tidak. Monster di sini punya fungsi, punya habitat, punya rantai makanan, dan punya peran dalam dungeon. Dan semakin lama dijelasin, semakin masuk akal. Sampai ada momen dimana gua lebih penasaran sama ekosistem monster daripada pertarungannya. Lalu ada karakter-karakternya. Dan jujur, nggak ada yang benar-benar normal. Laios mungkin salah satu karakter yang paling aneh gua lihat. Orang lain lihat monster, dia malah lihat monster jadi bahan makanan. Kadang gua bingung, ini petualang apa review makanan. Terus ada Marceline yang hampir setiap episode harus menerima kenyataan bahwa teman-temannya makin lama makin tidak masuk akal. Dan tentu saja ada Senshi. Orang yang lain masuk dungeon bawa pedang, dia masuk dungeon bawa panci. Dan yang lebih parah, seringkali justru dia yang paling masuk akal di kelompok itu. Banyak anime fantasi fokus menjadi yang terkuat, menaikkan level, dan mengalahkan musuh yang kuat. Sedangkan Dungeon Meshi lebih fokus ke kehidupan di dunia dungeon. Bagaimana monster hidup, bagaimana mereka bertahan, bagaimana semua saling terhubung. Dan menurut gua inilah yang bikin anime ini berbeda. Karena semakin lama gua nonton, semakin terasa kalau dungeon ini benar-benar hidup. Tapi anime ini bukan buat semua orang. Kalau kalian suka pertarungan besar setiap episode, kemungkinan bakal merasa ritmenya agak lambat. Karena Dungeon Meshi lebih fokus membangun dunia dan karakternya. Tapi buat gue pribadi, justru itu yang bikin anime ini menarik. Kalau disuruh kasih nilai, artnya 7,5 dari 10. Visualnya bagus, tapi bukan tipe anime yang bikin gue berhenti cuma buat lihat pemandangannya. World buildingnya 8 dari 10. Ini bagian yang paling gue suka. Semakin jauh ceritanya berjalan, semakin terasa kalau dungeon ini benar-benar hidup, bukan cuma tempat buat bertarung. Karakternya 8 dari 10. Setiap karakter punya keanehannya masing-masing. Dan anehnya justru itu yang bikin mereka terasa seru buat diikutin. Dan ceritanya 8 dari 10. Awalnya gua kira ini cuma anime tentang memasak monster. Tapi ternyata ada cerita yang jauh lebih besar di balik semua kegilaan itu. Kalau kalian suka fantasi, petualangan, komedi, dan cerita yang berani tampil beda, Dungeon Meshi layak masuk daftar tontonan kalian. Karena jujur, gua belum pernah lihat satu party petualang yang lebih serius mikirin menu makan malam daripada cara ngalahin monsternya. Dan yang lebih parah, setelah nonton anime ini, setiap kali ada monster muncul, gua nggak mikir lagi ini kuat nggak ya, tapi malah mikir ini enak dimasak jadi apa ya. Anjay, di brainwash gua.
Kalau kalian punya rekomendasi anime, manga, atau manhwa absurd lainnya, tulis di komentar. Karena bisa aja pilihan kalian jadi korban review berikutnya di Seven Pers. Dan kalau lu suka bahasan kayak gini, jangan lupa subscribe dulu. Karena makin ke depan, makin banyak dunia absurd yang bakal kita masukin. Gua Seven Pers, another story, another world. Sampai jumpa di dunia berikutnya. Bye-bye.